teman-teman semuanya, saya Renata Dawidu. Hari ini akan membahas tentang manusia sebagai Homo economicus. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa sejak manusia dilahirkan ke dunia, manusia perlu yang namanya makan, perlu yang namanya minum, pasti perlu yang namanya pakaian. Untuk apa? Untuk mempertahankan hidupnya di dunia gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam dunia anak zaman sekarang yang masih balita ya, banyak di antara mereka tuh sudah mengenal yang namanya uang logam atau uang kertas gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka tidak mau ditinggalkan begitu saja oleh ibunya di rumah kalau tidak diberikan uang jajan, kalau nggak dibolehin untuk jajan gitu. Nah, padahal ada disarankan bahwa untuk jangan membiasakan memberikan uang kepada anak-anak, apalagi yang masih balita gitu. Nah, itu yang dilarang gitu ya teman-teman gitu. Terus yang menjadi pertanyaan, terus apa dong penghargaan yang paling tepat, penghargaan yang baik untuk kita berikan kepada anak kita zaman sekarang ini gitu. Nah, penghargaan yang paling baik ketika seorang anak sudah melakukan tugasnya atau tanggung jawabnya itu adalah dengan memberikan reward senyuman, reward rangkulan atau tepukan yang hangat pada pundaknya, terus adalah juga bisa dengan ucapan terima kasih gitu. Nah, itulah penghargaan yang dapat kita berikan kepada seseorang yang sudah melakukan tugasnya atau melakukan tanggung jawabnya begitu teman-teman gitu. Jadi di sini ditekankan bahwa seorang ibu perlu menjelaskan sejelas mungkin bahwa segala atau seluruh tugas atau kewajiban akan memperoleh penghargaan dengan sendirinya gitu kalau melakukannya dengan baik dan sempurna gitu. Nah, seorang anak tentu saja berhak untuk menerima pemberian berbentuk uang, tetapi jangan maksudkan hal tersebut sebagai gaji ataupun upah ya gitu. Nah, misalnya seorang anak melakukan membersihkan kamar mandinya, terus menerima upah, terus dia menerima upah ketika dia menyemir sepatunya, terus membereskan bukunya, terus mengatur alat-alat permainan, terus dia terima upah gitu. Nah, seseorang anak ketika diberikan dia melakukan segala sesuatunya terus diberikan upah terus menerus, anak seperti ini akan sulit untuk dimintai melakukan segala sesuatu yang tidak ada upahnya gitu. Nah, dia melakukan segala sesuatu padahal untuk dirinya sendiri, tetapi dikasih penghargaan seperti upah misalnya duit dan lain sebagainya gitu. Nah, anak-anak seperti ini tuh akan sulit gitu untuk dimintai melakukan segala sesuatu tuh yang tidak ada upahnya gitu. Nah, teman-teman, ketika seseorang anak atau seorang anak sudah mengakhiri masa kanak-kanaknya terus masuk ke dalam masa remaja, tentunya mereka perlu yang namanya kebutuhan, dan kebutuhan itu tidak pernah berhenti, kebutuhan itu semakin bertambah gitu ya teman-teman gitu. Nah, manusia itu tidak pernah cukup dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang ada padanya gitu. Nah, selalu menuntut yang lebih gitu, lebih banyak lagi gitu, misalnya jajan, terus mainan dan sebagainya gitu. Nah, begitu juga ketika masuk ke dalam dunia pendidikan gitu, pasti memerlukan yang namanya baju, tas, buku, barang-barang lain untuk menuju pendidikannya gitu, mulai dari pergi dan pulang ataupun ke sekolah banyak memerlukan uang jajan untuk memenuhi keinginannya, misalnya uang buku, uang jajan, uang transport gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa manusia tidak pernah cukup dan selalu merasa kekurangan gitu. Nah, teman-teman, untuk mengetahui usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia mengembangkan suatu ilmu. Ya, ilmu itu apa? Nah, ilmu itu adalah ilmu ekonomi gitu. Nah, istilah ekonomi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat dari Yunani yang bernama Xenophon ya teman-teman, Xenophon gitu. Namanya itu adalah Xenophon. Terus istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari dua suku kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos itu yang berarti mengurus atau mengatur rumah tangga. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekonomi berarti cara mengurus atau mengatur rumah tangga gitu. Nah, rumah tangga itu bisa memiliki artian luas loh teman-teman. Nah, bisa saja rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, rumah tangga suatu perkumpulan atau perserikatan gitu. Nah, oleh sebab itu muncul yang namanya masing-masing rumah tangga yang mempunyai ART atau anggaran rumah tangga gitu. Nah, rumah tangga itu perlu diatur secara baik gitu.
Misalnya dengan melakukan penghematan, terus bertindak ekonomis dalam memenuhi kebutuhan dengan melihat tingkat kepentingan agar anggota keluarga dapat hidup sederhana gitu. Nah, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman ya teman-teman, pengembangan zaman, maka ilmu pengetahuan dan teknologi atau kata lain itu adalah iptek sekarang ini udah memiliki artian luas gitu. Jadi pengertian ekonomi itu mengalami penyesuaian gitu karena adanya perkembangan zaman gitu kan. Otomatis arti dari ilmu ekonomi itu harus mengalami penyesuaian gitu. Karena semakin zaman semakin berkembang gitu, semakin mengalami yang namanya modernisasi gitu. Nah, terus pertanyaan sekarang, apa arti luas dari ilmu ekonomi? Nah, arti luas dari ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran gitu. Nah, pengertian lainnya bisa dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran yang diharapkan gitu. Nah, dalam menjalani hidupnya, manusia melakukan tindakan ekonomi gitu. Nah, tindakan ekonomi itu apa? Nah, tindakan yaitu adalah tindakan segala usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, selama manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia itu berada dalam hidup perekonomian atau dikenal dengan homo economicus gitu. Nah, semua manusia adalah homo economicus atau manusia ekonomi. Mengapa? Karena manusia cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperoleh atau dan senantiasa terus berusaha memenuhi kebutuhannya gitu. Nah teman-teman, peristiwa ekonomi itu adalah merupakan setiap kejadian yang timbul dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, dalam perbuatan ekonomi itu merupakan setiap usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam secara terus-menerus gitu. Nah, dalam usaha memenuhi kebutuhan dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan cara melakukan kegiatan ekonomi atau tindakan ekonomi sering dijumpai kejadian-kejadian yang timbul seperti kenaikan harga bahan bakar atau kata lain itu BBM gitu, merosotnya jumlah produksi atau meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pemuda, terus sulitnya mendapatkan barang atau produk tertentu dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada tujuan ilmu ekonomi yang utama gitu. Nah, tujuan utama itu adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup lahir dan batin gitu. Nah, tujuan keduanya itu adalah untuk mempelajari berbagai peristiwa ekonomi. Terus tujuannya yang lain bisa juga belajar cara mendapatkan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang belum terpenuhi semuanya, selama itu pula manusia tidak pernah merasa puas gitu. Nah, pada masa primitif, proses pemenuhan kebutuhan manusia itu hampir dikatakan berjalan lancar gitu, kurang mengalami masalah gitu. Hal ini disebabkan jumlah pendudukan yang masih sedikit gitu, sehingga sumber daya alam yang ada masih cukup tersedia untuk memenuhinya gitu. Namun dalam masyarakat itu semakin berkembang seperti sekarang ini, ternyata proses pemenuhan kebutuhan manusia itu tidak begitu berjalan lancar ya gitu. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia yang terus berkembang gitu. Nah, dengan cepat, sedangkan sumber alat pemuas kebutuhan itu tidak mampu mengimbanginya gitu. Jadi kebutuhan manusia itu terus berkembang baik jumlah maupun mutunya, bahkan perkembangannya itu tidak akan pernah berhenti selama manusia masih hidup gitu. Alat pemuas kebutuhan manusia seperti barang dan jasa itu yang bersumber dari alam juga berkembang, tetapi perkembangannya itu tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan manusia gitu. Nah, teman-teman, perkembangan alat pemuas kebutuhan manusia mengalami keterbatasan gitu. Nah, karena sumber daya alam yang ada tuh memang terbatas jumlahnya gitu atau langka gitu. Begitu pula dengan kemampuan manusia untuk mengelolanya. Jika kita membandingkan antara jumlah kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang dihasilkan manusia, maka
akan timbul masalah ekonomi, yaitu kurang terpenuhinya kebutuhan manusia gitu. Keadaan inilah yang dikenal dengan masalah ekonomi gitu teman-teman. Nah, dalam menjalani kehidupan manusia memerlukan banyak sekali kebutuhan gitu. Nah, kebutuhan itu apa? Nah, kebutuhan itu adalah suatu keadaan dirasakan ketidakpuasan yang berasal dari dalam diri manusia gitu. Manusia membutuhkan pakaian, mobil, makanan dan segala sesuatu yang dapat memenuhi kepuasannya gitu. Semua hal tersebut tidak berasal dari luar dirinya manusia gitu, tapi ada di dalam diri manusia itu sendiri gitu. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu. Jika manusia telah memenuhi kebutuhan tertentu, manusia akan memerlukan kebutuhan lainnya gitu. Barangkali dahulu tidak seseorang pun membayangkan bahwa saat ini banyak orang membutuhkan headphone, terus kayak lenser, terus disk atau peralatan kamera digital gitu. Nah itulah manusia sebagai homo economicus gitu. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, manusia itu adalah manusia yang tidak pernah merasa puas gitu karena hidup dalam perekonomian gitu. Semakin berkembang seseorang, semakin bertumbuh seseorang, otomatis semakin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan itu semakin banyak gitu. Nah, oleh sebab itu sebagai makhluk homo economicus, maka belajarlah untuk mendapatkan segala sesuatunya itu dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau dimasukkan di dalam iman Kristen ya, melakukan segala sesuatu untuk mencari uang, mencari segala perekonomian itu melakukan dengan caranya Tuhan gitu, agar semuanya itu dapat berjalan lancar gitu dan menimbulkan keluarga yang sejahtera, menimbulkan ketenteraman di dalam keluarga gitu, dalam pemenuhan kebutuhan secara ekonomi gitu. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.